Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh jumpa kembali bersama dengan saya, Frida Menrofa. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, gimana kabarnya hari ini? Saya percaya dengan keadaan yang sehat, dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mau diberkati melalui firman Tuhan dengan tema yaitu Yesus sumber ketenangan dalam jiwa kita. Yesus sumber ketenangan jiwa kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ada hari-hari ini yang merasa jiwa kita atau pribadi kita merasa tidak tenang, mungkin karena sesuatu hal, ya, sehingga hal itu membuat kita hilang sukacita atau tidak mempunyai antusias atau tidak mempunyai semangat, ya. Atau mungkin itu karena kita tidak merasa tenang, ya, karena mungkin dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, mungkin dalam pekerjaan, ya, atau dalam hal yang lain, mungkin juga dalam pelayanan, ya. Belum lagi kalau kita melihat akhir-akhir ini berita-berita yang cukup menakutkan dan mengerikan sekali Bapak Ibu, bagaimana ketika kita melihat zaman akhir ini ada berbagai macam tindak kejahatan yang tidak sesuai dengan pikiran kita, ya, perbuatan yang tidak senonoh, bahkan perbuatan yang tidak baik pun segala macamnya terjadi, dan itu tidak membuat kita tenang, ya. Pasti kita merasa takut, ya, merasa gelisah. Belum lagi kalau dalam kehidupan kita Bapak Ibu melihat sekeliling kita, ya, karena mungkin kalau kita merasa bahwa kita mempunyai harta, kita mempunyai jabatan, kita mempunyai status, bahkan kita memiliki segalanya, itu tidak menjamin bahwa kita akan memiliki yang namanya ketenangan dalam diri kita, ya. Itu tidak akan menjamin bahwa atau membuat kita bahwa saya akan merasa aman ketika saya memiliki segalanya, ya. Ketika kita memiliki segala macam yang ada di dunia ini, ya, yang dunia mungkin bisa berikan. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak bisa berkata bahwa itu adalah yang bisa membuat kita aman dan tenang jiwa kita, ya. Tapi Bapak Ibu, pasti ada rasa kegelisahan, ya, kegelisahan dan kekhawatiran dan segala macamnya, hal-hal yang di luar pikiran kita akan timbul. Tetapi dengan apakah kita merasa tenang, ya? Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-62, ya, Mazmur 62 ayat yang kedua berkata di sana bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, Bapak Ibu, Daud berkata bahwa dia adalah seorang raja, dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja dia merasa tenang, ya. Dia merasa damai, ya. Dia merasa bahwa dia tidak akan mengalami ketakutan yang luar biasa atau kegelisahan yang luar biasa, ya. Ya, kalau kita belajar dari ayat ini berkata bahwa hanya dekat Allah saja. Nah, dekat ini Bapak Ibu, kalau saya mencari arti dekat ini adalah tidak berjarak, ya. Ya, artinya adalah memiliki kedekatan yang dekat, ya, dekat sekali. Dan kalau kita melihat Daud ini adalah salah satu tokoh yang cukup dekat dengan Allah, ya Bapak Ibu, ya. Jadi ketika dia bertindak dalam segala hal apapun, dia dekat dengan Allah dan dia selalu minta petunjuk dengan Tuhan. Jadi sewaktu-waktu dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, Daud tidak berpikir bahwa ketika dia memiliki segalanya, jabatan dia sebagai raja, bahkan mempunyai pasukan atau pengawal yang begitu banyak Bapak Ibu, tidak membuat dia itu aman, ya. Dia tidak merasa bahwa saya akan damai-damai saja, tidak. Tetapi dia berkata hanya dekat Allah saja dia merasa tenang, ya. Yang membuat jiwanya tenang Bapak Ibu, ya. Dia mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Apakah dalam kehidupan kita Bapak Ibu, apakah kita sudah mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, ya? Sekalipun mungkin saat ini Bapak Ibu banyak yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita, segala macamnya. Apakah Tuhan sudah di posisi di nomor berapa? Saya percaya bahwa ketika kita memprioritaskan Tuhan seperti Daud,
Jadi dia mengalami kedamaian. Ya. Dimanapun dia berada, dia mengalami keberhasilan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita kalau kita merasa tenang di dalam jiwa kita, di dalam hidup kita, ini adalah menjadikan Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungan. Ya, mari kita jadikan Tuhan Yesus ini sebagai tempat perlindungan kita, ya. Sebagai mungkin kalau kita berlindung kepada manusia, mau mencari perlindungan kepada manusia, itu tidak akan bisa, Bapak Ibu. Tetapi hanya bersama dengan Tuhan, ya, bersama dengan Tuhan Yesus ada perlindungan, ya. Dunia akan lenyap dengan segala apa yang dia miliki, Bapak Ibu. Tetapi perlindungan akan Tuhan Yesus kita akan merasa aman, ya. Sekalipun berada di titik terendah, ya. Sekalipun kita tidak memiliki apa-apa ya di dalam dunia, sekalipun tidak memiliki kemewahan, sekalipun tidak memiliki segala kelimpahan. Tetapi ketika kita menjadikan Yesus sebagai perlindungan dan pengharapan kita, ya, kita akan dimampukan untuk melewati segalanya, ya. Kita akan merasa tenang, ya. Kita akan merasa ketakutan itu akan hilang di dalam kehidupan kita karena kita berlindung kepada Tuhan, ya. Karena jangan sampai kita ini berlawanan arah dengan Tuhan, tapi kita mencoba untuk berjalan searah dengan Tuhan, ya. Jangan sampai Tuhan Yesus kita, ya, dia mau berjalan bersama dengan kita, tetapi seringkali kita yang suka sekali untuk mau belok, ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari jadikan Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungan kita. Karena ayat 3 berkata bahwa hanya dialah gunung batuku dan keselamatan. Memang hanya Yesuslah yang menjadi gunung batu. Hanya Yesuslah yang menjadi keselamatan dalam jiwa kita. Karena tidak ada keselamatan yang dunia bisa berikan di dalam kehidupan kita selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi perlindungan itu, Bapak Ibu, hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus, dan ketenangan itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada ketenangan selain di luar Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita juga tetap memiliki kehidupan yang selalu dekat dengan Tuhan, kehidupan yang selalu bergaul dengan Allah seperti para tokoh Alkitab. Henokh dan Daud ini adalah merupakan tokoh yang dekat dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini dapat memberkati kehidupan kita, dan saya percaya kita yang mendengarkan juga, mungkin bagi yang di channel YouTube ini, biarlah diberkati oleh Tuhan, dan pemuda-pemuda juga diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan buat firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menjadi sumber ketenangan dalam jiwa kami, dalam hidup kami Tuhan, dalam segalanya Bapa yang baik. Supaya kami tidak menjadi takut akan hal-hal yang terjadi dalam dunia ini. Tapi kami percaya ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap melangkah di hari yang baru ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.